Malam, saya Maureen Renata, dan hari ini saya akan menceritakan sedikit bagaimana biografi kehidupan dari Raden Ajeng Kartini dan juga tanggapan saya terhadap kisahnya. Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat merupakan keturunan priai Jawa, anak dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M. Angasirah. Dia lahir di Jepara pada 2 April 1879. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan merupakan anak perempuan tertua. Salah satu saudaranya yang terkenal adalah kakaknya, yakni Sosro Kartono, yang merupakan intelektual di bidang bahasa. Kartini bersekolah di European Leisure School atau ILS. ILS merupakan sekolah untuk orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Tidak diketahui sejak usia berapa Kartini bersekolah di ILS, namun tercatat bahwa dia bersekolah hingga usia 12 tahun. Setelahnya, dia harus tinggal di rumah karena sudah masuk masa pingitan. Mengutip dari buku R.A. Kartini Biografi Singkat 1879 hingga 1904 yang ditulis oleh Imron Rosyadi, Kartini bebas dari masa pingitan di usia 16 tahun. Sejak bebas dari masa pingitan, Kartini melakukan sejumlah perubahan, termasuk pergaulannya dengan adik-adik perempuannya, Rukmini dan Kardina. Mereka tak perlu berjongkok untuk menyembah kepadanya. Tahun 1903, Kartini menikah dengan K.R.M. Adipati Aryo Singgih Jojo Adiningrat. Suaminya mendukung Kartini untuk memperjuangkan cita-citanya. Pada awal abad ke-19, situasi politik Hindia Belanda tidak menentu. Kartini berada pada masa itu melihat ada banyak hal yang menempatkan posisi perempuan dalam situasi yang tidak menguntungkan. Situasi politik yang tidak menentu dan kuatnya pengaruh adat membuat perempuan pribumi menjadi terbelakang, terutama dalam hal pendidikan. Dan pada masa itu, perempuan masih dianggap sebagai konco wingking, yang hanya mengurusi urusan rumah tangga dan mengasuh anak. Dari sini, Kartini memulai perjuangannya untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan pendidikan. Keinginan tersebut tidak terlepas dari pengaruh sahabatnya dari berbagai negara, termasuk J.H. Abendanon. Dia memulai perjuangannya dengan mendirikan sekolah untuk perempuan bangsawan, yang punya maksud bahwa para perempuan pribumi akan dapat memperbaiki kedudukan kaum perempuannya. Cita-cita dan semangat perjuangannya tertuang dalam surat-surat yang dikirimkan kepada sahabatnya, termasuk Abendanon. Kartini juga kerap menuliskan pemikirannya di majalah The Hollandsche Leeuw. Dari sana, dia terkenal dan mendapatkan sahabat pena, yakni Stella Zihandeler. Kartini meninggal beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, Susalit Jojo Adiningrat, pada 13 September 1904. Dia meninggal pada 17 September 1904 di usia 25 tahun. Dan setelah ia wafat, Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat Kartini yang kemudian diberi judul Dur Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkan buku tersebut dalam bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, Buah Pikiran. Tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 yang menetapkan bahwa Kartini adalah pahlawan kemerdekaan nasional. Keputusan Presiden tersebut juga menetapkan bahwa 21 April merupakan Hari Kartini. Menurut saya, Kartini adalah sosok yang sangat berjasa bagi wanita. Saya memilih untuk menceritakannya karena ia adalah sosok pahlawan yang tidak memiliki pro kontra atau permasalahan yang berat, karena tujuannya sangat amat baik. Ia sangat berjasa terutama bagi sosok wanita. Saya senang bahwa dalam sejarah memiliki sosok pahlawan sepertinya, karena wanita sejatinya diciptakan sama seperti pria. Semua sederajat dan bukan berarti wanita adalah sosok yang lemah. Wanita berpendidikan dan mandiri itu hebat, apalagi jika mereka wanita yang berani dan tangguh untuk menegakkan kesederajatan dan emansipasi wanita,
Saya sangat amat berterima kasih kepada sosoknya. Jika ia tidak ada, mungkin sampai saat ini wanita akan selalu dianggap remeh dan berada di bawah. Padahal, wanita adalah sosok yang penting dan juga hebat. Terima kasih Kartini, dan terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan cerita dari saya.